Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi akhlak kali ini kita akan membahas mengenai tasawuf. Nah, tasawuf itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya suci. Yang dimaksud tasawuf di sini adalah kesucian jiwa untuk menghadap Allah serta usaha dan upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya dengan melakukan zikir serta sholat tahajud. Ini merupakan usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, selanjutnya tasawuf terbagi atas dua macam. Yang pertama tasawuf amali, yang kedua tasawuf falsafi. Yang akan kita bahas kali ini adalah tasawuf amali. Oke. Tasawuf amali adalah tasawuf atau ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di mana tasawuf amali ini lebih menekankan kepada penerapan atau perbuatan. Contohnya melaksanakan sholat. Selanjutnya, ruang lingkup tasawuf amali ada 4 macam. Yang pertama syariat, yang kedua tarekat, yang ketiga hakikat, yang keempat ma'rifat. Nah, yang pertama syariat. Syariat ini meliputi segala ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mahdo ataupun ghairu mahdo, baik hubungan kita dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Yang kedua tarekat. Tarekat jalan yang ditempuh oleh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya tarekat Naqsabandiyah, yaitu dengan melakukan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga hakikat. Nah, hakikat di sini ilmu untuk mencari kebenaran mengenai Tuhan. Contohnya iman. Nah, iman bahwasanya kita percaya bahwasanya Allah itu adalah pencipta alam semesta. Selanjutnya ma'rifat, pengetahuan mengenai Tuhan. Nah, contohnya kita tahu apa yang dilarang dan yang diperintahkan oleh Allah, sehingga kita melakukan apa yang diperintahkan Allah serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini termasuk kepada ma'rifat. Nah, keempat ruang lingkup ini tidak dapat dipisahkan karena saling berhubung antara satu dan yang lainnya. Selanjutnya tokoh-tokoh tasawuf amali. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 3 tokoh dari tasawuf amali. Yang pertama ada Syekh Al-Qadir Al-Jailani, di mana beliau lahir pada tahun 471 Hijriah dan wafat pada tahun 561 Hijriah. Beliau ini merupakan seorang sufi besar dan ulama sunni yang bermazhab Hambali. Yang kedua ada Junaid Al-Baghdadi. Untuk tahun lahirnya tidak ada kesepakatan yang mengatakan tahun lahir beliau, tetapi ada beberapa data yang mengatakan bahwasanya beliau lahir pada tahun 210 Hijriah dan wafat pada tahun 297 Hijriah. Beliau ini merupakan tokoh sufi terkemuka di Baghdad yang memiliki pandangan bahwasanya sebelum mempelajari tasawuf akan lebih baik lagi mempelajari fikih terlebih dahulu, dan kata lain fikih adalah fondasi dari ilmu tasawuf itu sendiri. Yang ketiga ada Rabiatul Adawiyah. Beliau lahir pada tahun 105 Hijriah dan wafat pada tahun 185 Hijriah. Nah, Rabiatul Adawiyah ini sendiri adalah salah satu sufi perempuan yang sangat terkenal dengan kecintaannya kepada Allah. Saking cintanya beliau ini kepada Allah sehingga beliau tidak menikah sama sekali. Selanjutnya ajaran tasawuf amali. Yang pertama ada mahabbah, zuhud, mujahadah, tawakal, syukur, ridha, dan siddiq. Oke, yang mahabbah yang artinya mencintai secara dalam, yang dimaksud di sini cinta kepada Allah. Yang kedua ada zuhud, yaitu mengosongkan diri dari kehidupan atau kesenangan duniawi sehingga lebih fokus kepada kehidupan akhirat. Yang ketiga ada mujahadah, yaitu melawan kehendak nafsu. Yang keempat ada tawakal, berserah diri kepada Allah. Yang kelima ada syukur, yaitu menerima dengan ikhlas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang keenam ada ridha, yaitu menerima dengan ikhlas musibah yang diberikan Allah. Yang ketujuh ada siddiq, yaitu jujur, kesesuaian antara isi hati, perkataan, dan perbuatan. Oke, sampai di sini pembahasan akhlak kita kali ini. Kita lanjut minggu depan. Saya tutup dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.